Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-hadi min al-dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para pewaris Rasulullah, para ulama, para habaib, para asatid, para ustadzat, para muallim, para tuan guru yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada beliau Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid hafizahullah, dan segenap para habaib, para ulama yang lain yang insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah. Yang saya muliakan dan saya hormati para umara, para pejabat pemerintahan Kabupaten Siak, wabil khusus kepada Bapak Bupati beserta istri beliau, Bapak Wakil Bupati beserta istri beliau, Ketua DPRD dan segenap pejabat pemerintah sipil, militer maupun Polri yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan dan diberi panjang umur, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pencinta Rasulullah yang insya Allah kita semua yang hadir di majlis mulia ini kelak mendapat syafaat baginda Muhammad, karena perkumpulan kita baru saja dihiasi oleh sholawat kepada beliau baginda Muhammad SAW. Maka sholawat tersebut insya Allah menjadi sebab dekatnya kita bersama beliau baginda Muhammad di dunia, di barzakh, di yaumil mahsyar, bahkan di surga pun kita oleh Allah didekatkan dengan beliau baginda Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk ingat kepada Allah, untuk sholawat kepada nabinya Muhammad, untuk mengenang jasa orang-orang yang soleh, yang apabila kita mengenang jasa orang-orang soleh, kehidupan mereka orang-orang yang soleh, insya Allah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan rahmatnya, dan insya Allah mampu berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak berkumpul bersama mereka yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kemuliaan seperti seseorang yang memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah. Bahagia manusia apabila dekat dengan yang menciptakan kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan yang kita miliki gak jamin kita akan bahagia. Harta melimpah yang kita kumpulkan gak jamin juga membuat kita bahagia. Popularitas disanjung oleh manusia manapun juga gak menjamin kita akan bahagia.
Kadang jabatan tinggi, hidupnya susah. Kadang harta melimpah, penyakit juga ikut melimpah. Kadang popularitasnya disanjung manusia, matinya bunuh diri. Maka itu semua nggak menjamin, kecuali apabila jabatan tersebut, apabila harta disebut, popularitas tersebut digandeng dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipakai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti insya Allah kita dijamin akan bahagia dunia hingga kelak nanti di akhirat. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru saja berkumpul mengenang orang-orang yang soleh, di mana orang yang soleh tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijunjung tinggi dalam Al-Quran. Apabila kita bersama mereka, maka itu adalah kemuliaan yang abadi. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan diberi kenikmatan untuk mendapat kebersamaan dengan orang-orang yang mendapat kenikmatan dari Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, wasyuhada, dan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang menjadi orang yang saleh, orang yang baik, orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, niscaya mereka adalah hakikat mendapatkan kebahagiaan dan pangkat yang tinggi dalam kehidupannya. Maka itu kenapa kita berkumpul untuk mengenang sejarah orang-orang yang saleh, mengenang orang-orang yang alim. Kita tahu bahwa mereka orang-orang soleh adalah mereka orang-orang yang memiliki ilmu dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kitab disebutkan bahwa sesungguhnya kitab namanya Majma'ul Bahrain di Manaqibul Imam Ibn Zain. Ada satu athar, ada riwayat, ada seorang hamba yang lagi disidang oleh Allah. Ada seorang hamba yang lagi dihisab amal ibadahnya di dunia. Ketika dilihat amal ibadahnya buruk, fayu'mar bihi ilan nar, katanya malaikat, udah lempar aja orang ini ke neraka, masukin neraka ini, gak ada kebaikannya, buruk semua amalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril. Jibril, adrik abdi fulan, bantu, tolong hambaku fulan, jangan dimasukin neraka dulu. Kemudian malaikat Jibril panggil malaikat, tolong dipending dulu. Katanya Allah, jangan masukin, Allah punya pertanyaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanyakan ya Jibril, salhu ya Jibril, hal ahabba aliman fid dunya, fa idza ahabba aliman fid dunya adkhilhul jannah bi syafa'ati. Waktu di dunia mengidolakan siapa? Kalau dulu waktu di dunia mengidolakan para ulama, para solihin, para aulia, maka berkat syafaat mereka masukkan dia ke surga. Kemudian itu malaikat datang kepada hamba, ya hamba fulan, hal ahbabta aliman di dunia, apakah engkau mencintai ulama waktu di dunia, aulia? Jawabannya, qala la, saya nggak pernah mengidolakan ulama atau aulia. Kalau pemain bola, masya Allah, hadirin, manakibnya hafal. Apalagi ibu-ibu, kalau pemain film India, apalagi Syahrukh Khan radhiyallahu anhu,
Kalau sudah hadir majelisnya 3 jam nggak gerak hadirin. Ini orang kalau cinta ulama masuk surga dapat syafaat, kalau cinta aulia masuk surga dapat syafaat. Tapi ketika yang dicintai orang-orang yang nggak manfaat, ngapain kita cinta artis, kita cinta pemain bola, kita ketemu dilihat aja enggak hadirin. Emang yang kau cintai, yang kau pasang fotonya ketemu terus kau dicintai, ketemu kau diajak ngomong, dilihat aja enggak. Kemudian kata malaikat, ya Allah sayang ini orang. Coba kalau orang ini soleh, coba cinta orang soleh, untung dia. Kemudian kembali malaikat berkata kepada Allah, ya Rabb, anta alam bihali abdik. Ya Allah, kau lebih tahu keadaan hambamu. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala, salhu ya Jibril, tanya lagi. Apa? Tanya lagi. Hal jalasa ala ma'idatin wa fiha alim. Waktu di dunia pernah nggak dia duduk makan bareng ulama? Sudah nggak usah ngaji, kalau ngaji ngantuk mulu itu orang. Sudah sekarang makan bareng, udah enak kan? Hal jalasta ala ma'idatin wa fiha alim. Turun lagi malaikat, ya hadza, sini. Kau di dunia pernah makan bareng ulama, makan bareng aulia? Faqala la, nggak pernah. Saya di dunia istiqomah majelis karaoke. Majelis yang nggak benar, mana ada ulama masuk karaoke hadirin. Majelis konser yang nggak manfaat yang mereka hadiri. Ketika melihat seperti itu balik lagi ke malaikat. Faqala ya Rabb anta a'lam bihali abdik. Udah nggak pernah ini orang cinta ulama. Kata beliau, hal jalasa ala majlisin wa fihi alim. Apa pernah dia di dunia hadir majelis ilmu yang dihadiri para ulama, para aulia? Dijawab lagi, faqala la, nggak pernah juga. Kata malaikat, ya Allah ini orang udah nggak ada kesempatan masuk surga. Ngaji enggak, cinta enggak, makan bareng juga enggak. Kemudian berkata, ya Rabb anta a'lam bihali abdik. Kata Allah, ya Jibril, adkhilhul jannah. Salhu ya Jibril. Tanya lagi Jibril. Tanya apa lagi ya Rabb? Salhu an ismihi wa an ismi abaihi. Idza wafaqa ismuhu isma alimin adkhilhul jannah bi syafaati. Udah tanya aja namanya dia. Kalau namanya sama dengan namanya wali Allah, masukkan surga berkat syafaatnya. Turun tanya ini, namanya siapa ini? Kalau Ali sama Habib Ali masuk surga. Kalau Jamal sama Habib Jamal insya Allah masuk surga. Terserah siapa yang saya jadi contoh, karena saya yang ceramah hadirin. Kalau namanya Abdul Qadir, masukkan surga berkat Abdul Qadir Jailani. Kalau namanya Muhammad sama Nabi Muhammad, masukkan surga. Kata malaikat, ya Allah kalau ini masih gagal lagi. An ismihi wa ismi abaihi lagi. Bapaknya tanyain namanya. Kalau ada namanya orang soleh, masukkan surga. Sudah nggak mungkin lepas kalau ini. Sudah siapin, surga siapin. Kenapa? Siapin, ini pasti masuk surga ini. Masuk namanya nggak ada ulia wasolihin. Tanya malaikat, hei hada masmuk, siapa namamu? Ditulis di situ wa dzakara ismahu, disebut namanya, yang namanya nggak ada sedikit pun ulama aulia yang pakai namanya. Ini umpama dari saya ditanya siapa namamu? Joni. Kata malaikat, di kitab kuning nggak ada ini Joni. Di siar a'lam nubala juga nggak ketemu. Manaqib solihin nggak ada. La haula wala quwata illa billah. Makanya kasih nama anak yang baik itu tafaul, biar anaknya jadi orang soleh. Ada orang datang ke saya, Habib, nama anak saya Habib, tolong diganti atau ditambahi. Siapa namanya? Tony. Saya bilang ditambah aja supaya barakah. Siap Habib, siapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang kasih nama aja sudah menunjukkan nggak pengen anaknya jadi orang soleh. Nama itu yang baik. Sampai dalam riwayat, apalagi kalau namanya Muhammad, dalam satu hadis qudsi dikatakan, alaitu ala nafsi
an la u'adziba ahadan man ismuhu Muhammad atau Ahmad. Aku janji, kata Allah kepada diriku, untuk gak pernah menyiksa hambaku yang namanya Muhammad atau Ahmad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau kita ini hadirin, kalau mau ngasih nama anak, jangan lihat Google, jangan datang ke sana, datang ke ulama. Saya ingin keberkahan namanya orang soleh, agar anak saya jadi anak soleh. Jangan yang penting keren, dilihat di televisi namanya ini dikasih nama. Ada yang datang, Habib, ini anak saya namanya Bella. Gimana Habib? Ditambah aja, apa? Bella Sungkawa. Udah nggak matching ini sama nama-namanya yang soleh-soleha. Nggak ada wali namanya orang tersebut. Ini coba namanya dia itu baik, masuk surga. Kemudian katanya malaikat, ya Allah, Joni ya Allah. Dia sudah balik ini malaikat, ya Rabb, anta a'lam bihali abdi, kau tahu keadaan hambamu ya Allah. Joni ya Allah. Katanya Allah, ya malaikati, malaikat Jibril, adkhilhul jannah, masukkan surga. Sudah nggak pakai tanya lagi, pernah duduk orang alim, pernah ini, nggak usah, masukin surga. Malaikat bingung. Untung malaikat ini nggak punya nafsu. Kalau punya nafsu tanya, ya Rob, Joni lo ya Rob. Kata malaikat, anta a'lam bihali abdik. Ngomong malaikat, masukin surga. Udah malaikat ngomong masuk surga, masuk ini surga. Tapi malaikat kepo juga hari ini. Kok bisa Joni ini masuk hari ini? Tanya sama Rob, ya Rob, mau tanya nggak berani, diem. Malaikat seperti itu, nggak banyak tanya, nggak banyak kritik. Dipanggil oleh Allah, malaikat, atadri lima amartuka bi'idkhalil jannah. Tahu nggak kau kenapa aku perintahkan engkau untuk masukkan itu orang ke dalam surga? Jawaban malaikat, anta a'lam bihali abdi, kau yang lebih tahu keadaan hambamu ya Allah. Jawabannya, kata Allah, ya Jibril, innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa dzaka rajul yuhibbu aliman. Itu orang di dunia pernah cinta dekat dengan seseorang yang orang itu cinta dengan aulia dan para ulama. Maka paralel masuk surga gara-gara mencintai orang yang mencintai ulama. Ini kata ulama, kalau fadhail, keutamaan cinta ulama itu ada, yang lebih hebat lagi, fadilah, keutamaan orang yang mencintai ulama, yang mencintai kaum sholihin, mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin, kita hidup di dunia berupaya untuk bagaimana caranya dekat dengan orang-orang soleh. Jangan lepas kehidupan kita dari orang-orang soleh. Kata ulama, man asyara asyrafan asya musyarrafan. Orang yang hidupnya dekat dengan orang soleh, kumpul dengan orang-orang soleh, dia akan mulia sebagaimana Allah muliakan orang-orang soleh tersebut. Wa mu'asyaratul anzali ghairu musyarrafi. Tapi orang yang hidupnya di dunia mencintai orang-orang yang hina, mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah, dia nggak akan mulia hadirin. Awalam tara jildal hakiri muqabbalan bi thagri lamma sara jildal mushafi. Kalian tahu kulit ini ada sapi satu, ini sapi satu kita sembelih. Setelah kita sembelih, kita ambil kulitnya, kita bagi dua. Yang satu kita jual ke toko sendal, yang satu kita jual ke toko mushaf Al-Quran, jadi covernya Al-Quran. Kulit sama, sapinya sama, kualitasnya sama, tapi ketika berkumpul dengan Al-Quran, muqabbalan bithagri, diciumin sama orang-orang, dia jadi covernya Quran, diciumin. Letakin bawah nggak boleh, la yamassuhu illal mutahharun. Kalau nggak punya wudu, nggak ada yang berani pegang. Diwangikan, dicium, diagungkan. Kenapa? Karena kulit kumpul dengan Quran.
Yang kesian satu kumpul sendal hadirin, masuk masjid nggak boleh. Kata kulit ini bedanya kamu sama saya apa? Sama-sama sapi dari keturunan yang sama, sapi yang sama, kulit yang sama, kualitas yang sama, tapi saya hina, diinjek-injek terus sama orang-orang. Begitu juga kakinya bau lagi hadirin. Seperti itu, nggak boleh masuk masjid. Nggak ada riwayat orang mau cium-cium sendal orang hadirin. Kenapa saya hina masuk masjid? Nggak boleh, diinjek orang. Karena kamu kumpul sendal, jadilah kau hina. Untung kumpul sendal. Yang saya bayangkan kalau dia kumpul hadrah, apalagi jidor yang segitu, apa nggak sakit dipukulin terus dari tadi hadirin itu. Hadirin, hina. Tapi yang kumpul dengan Quran jadi mulia. Kenapa? Karena perkumpulan. Maka itu kita hadirin di dunia yang singkat ini, selain kita beribadah kepada Allah, berupaya untuk dekat hati kita dengan orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang soleh. Sampai dalam satu riwayat itu disebutkan, kalau ibadah kita ini, dunia ini sampai jadi sejadahnya, badan kita terpotong-potong karena banyak ibadah, tapi kalau di hati kita tidak ada kecintaan dengan orang yang soleh, tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena dalam hati tidak ada kedekatan dengan orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo, haul seperti ini kaum solihin kita selalu bawa, kita selalu adakan. Untuk apa? Untuk menambah kecintaan dalam hati kita dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ulama mengatakan, inna mahbubal mahbubi mahbubun wa muhibbal mahbubi mahbubun. Orang yang dicintai oleh orang dicintai Allah, dicintai juga. Yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kosong hati kita dari kecintaan kepada kaum solihin. Jangan sampai kosong di hati kita dari kecintaan para ulama pewaris beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau hati kita ada cinta dengan mereka, insya Allah husnul khatimah. Dunun al-Masri beliau mengatakan, minas sa'adah hubbus salihin wa dunu minhum. Dan daripada tanda orang itu husnul khatimah dalam kehidupannya di dunia, mencintai kaum solihin dan mendekat kepada mereka orang-orang yang saleh. Itu janji para aulia yang insya Allah ketika kita cinta dengan kaum solihin, itu berarti kita dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, wa ashabul karimi kiram. Orang yang dekat cinta dengan orang mulia itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari khususnya anak-anak kita, suruh mereka mengidolakan Rasulullah, mengidolakan para aulia Allah, mengidolakan para ulama, dan jangan sampai masuk ke dalam hati mereka kecintaan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak khawatir apabila anak-anak kita mengidolakan orang yang hina, orang-orang yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dikumpulkan kelak bersama mereka nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahad. Orang itu dikumpulkan kelak nanti di hari kiamat dengan orang-orang yang dicintai. Hadirin, coba lihat burung itu terbang kemanapun tergantung dengan jenisnya. Kita bersyukur malam ini bisa kumpul bersama. Semoga insya Allah kita berkumpul kelak di bawah bendera beliau baginda Muhammad SAW. Wattuyur ala ashbahiha tatiru. Yang namanya burung terbangnya itu sejenis. Burung dara terbang dengan burung dara, burung gagak terbang dengan burung gagak. Tidak ada yang namanya burung pluralisme. Mau kumpul gagak kerja sama walet bareng-bareng, nggak ada hadirin. Nggak ada. Mau seriti kumpul sama burung dara, nggak ada. Semua sejenis. Pokoknya kalau memang kita punya hati yang bersih, kecintaan dengan orang-orang soleh, di dunia kita akan digiring untuk menjalani kehidupan bersama mereka. Kalau sudah bersama mereka di dunia, insya Allah akan bersama mereka
di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggembirakan sambutan Bapak Bupati tadi yang mengatakan bahwa majelis seperti ini akan diadakan setiap tahun. Majelis seperti ini penting Pak Bupati untuk mengenalkan generasi yang selanjutnya pentingnya mencintai para pewaris Rasulullah, kehidupan yang abadi apabila kita cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, anak sekarang ini hadirin kadang-kadang didikannya nggak benar. Orang tua udah nggak peduli anak mau soleh nggak soleh, yang penting punya titel. Anak harus S1, S2, S3, itu kebanggaannya. Mau S berapapun hadirin, masih kalah dengan Samsung yang sekarang S24 hadirin. Kita sibuk anak kita ini mau, saya kasih tahu, ini negeri sudah jadi bukti. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur itu santri. Kalau saya mau ngomong santri bisa jadi bupati, wah orang tahu semua setelah saya. Lulusan pesantren jadi bupati, tidak usah takut kita. Masa depan anak kita yang penting beri ilmu, akhlak yang karimah. Didik di pesantren, belajarkan ilmu. Jangan sibuk untuk anak yang penting jadi notaris, anak yang penting jadi polisi. Anak mau jadi notaris, nggak hafal Yasin, kita meninggal, apa yang dibaca hadirin? Surat apa yang mau dikirim? Sertifikat SHM. Anak jadi polisi tapi nggak bisa ngaji Yasin, kita meninggal mau dikirimin surat apa? Surat tilang hadirin. Tapi ketika mereka mengerti ilmu, mereka punya akhlak yang mulia, siapa mau jadi apapun kelak akan membanggakan orang tuanya, bahkan membanggakan Nabi Muhammad SAW. Didik anak-anak kita. Kalau sudah yang namanya umaro, bupati ngadain acara yang seperti ini bekal untuk mereka nanti di akhirat. Sudah mendekatkan masyarakatnya untuk cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Adapun kalau sudah kadang pemimpin daerah ngadainnya hal-hal yang negatif, joget-jogetan yang nggak manfaat, apa nggak takut pertanggungjawabannya di sisi Allah? Maka dari itu, maulid yang digelar bersama-sama seperti ini insya Allah masuk dalam hasanat beliau, dalam kebaikan beliau, dan insya Allah Allah ridho dan Nabi Muhammad ridho kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah Kabupaten Siak kelak menjadi Kabupaten baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang sejahtera, dan Allah ridho kepada penghuninya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting anak-anak kita untuk mengerti ilmu, penting anak-anak kita dekat dengan para ulama, karena mereka investasi kita yang abadi kelak nanti di akhirat. Harta kita tinggal hadirin, sebanyak apapun harta yang kita miliki kita tinggal, nggak ada ceritanya orang bawa mati harta hadirin. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, orang itu kalau kubur jenazah, anaknya ikut, hartanya ikut, dan amalnya ikut, semua pulang. Istri secinta-cintanya kepada kita, mana ada yang mau dikubur bareng sama kita hadirin. Suami lagi tambah nggak mau, sudah lagi ngubur udah mikir janda mana yang harus ditingkat hadirin. Kok mau ngubur belum mati sudah mikir ke sana hadirin. Apa? Harta nggak ada hadirin. Orang kita, ya Allah, saya ini udah pengalaman. Orang kadang-kadang menyangka harta membuat orang bahagia. Enggak. Pom bensin itu punya bos, punya 13 pom bensin. Satu pom bensin itu untungnya bisa 250 juta. Coba dihitung kali 10 itu 2,5 miliar. Mungkin sekitar 3 miliar setiap bulan. Setiap bulan itu 3 miliar untung dari pom bensin. Tapi ketika ulang tahun, pegawainya dipanggil, diundang semua. Pegawai makan hadirin, semua makan. Gak tahu bos ini diambilin makan dari dalam. Ketika makan dari dalam, yang ada nasi bubur sama telur direbus. Bayangkan 3 miliar makannya bubur sama rebusan telur. Ditanya, nggak makan sate? Waduh, nggak, kolesterol. Nggak makan bumbu kacang, aduh asam aurat.
Pom bensin itu punya bos, punya 13 pom bensin. Satu pom bensin itu untungnya bisa 250 juta. Coba dihitung kali 10 itu 2,5 miliar. Mungkin sekitar 3 miliar setiap bulan. Setiap bulan itu 3 miliar untung dari pom bensin. Tapi ketika ulang tahun, pegawainya dipanggil, diundang semua. Pegawai makan, hadirin, semua makan. Gak tahu bos ini diambilin makan dari dalam. Ketika makan dari dalam, yang ada nasi bubur sama telur direbus. Bayangkan, 3 miliar makannya bubur sama rebusan telur. Ditanya, nggak makan sate? Waduh, nggak, kolesterol. Nggak makan bumbu kacang? Aduh, asam aurat. Makan sate aja kadang-kadang sama tusuknya kita ketelan, hadirin. Ya alhamdulillah sehat. Saya punya satu teman ini saya manajer, wah gajinya 40 juta sebulan, kurang enak apa? Tapi malam nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur kalau malam, naik mobil keliling sampai jam 1:30, jam 2 baru pulang untuk tidur, sulit untuk tidur. Nah kita alhamdulillah hadirin, uang pas-pasan bisa tidur, bahkan majelis pun tidur hadirin. Makanya yang majelisnya, yang di majelis tidur jangan dibangun, barokah itu hartanya aja. Apalagi kalau sudah tahlilan afdalu dzikri fa'lam annahu la hilang. Ntar kalau berkat keluar, makanan keluar baru bangun. Sudah habis, alhamdulillah. Itu masya Allah, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta melimpah, jangan orang itu pada bahagia hadirin. Jabatan juga seperti itu hadirin. Maka daripada itu, kalau harta, jabatan kita, popularitas kita pakai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah yang akan abadi di dunia hingga di akhirat. Sultan yang saat ini kita hauli, kita baca manaqibnya, bagaimana jasa-jasa beliau untuk negeri Siak ini hadirin. Kalau apabila Sultan ini dulu zalim, nggak ada yang mau menghauli hadirin. Mana ada Sultan zalim mau diholi? Kalau Sultan zalim mau diholi, ayo minggu depan kita bikin holinya Fir'aun hadirin. Itu hol sudah mentok itu zalimnya itu hadirin. Nggak ada, karena orang dicintai, dia baik kepada rakyatnya, baru diholi. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia ini sementara. Cuma 10, 15, 70 tahun, 80 tahun umur kita. Setelah itu tinggal nama kita. Kalau kita baik, kita selalu berbakti, berbuat baik, niscaya akan dikenang nama kebaikan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayo melalui majelis yang mulia ini kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan berkah untuk kita semua, turunkan rahmat untuk kita semua. Khususnya kita doa untuk keluarga kita, agar insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah, tetap din agama Islam dan iman, dan insya Allah berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila antaquma sa'ah, sampai kelak nanti kiamat itu tiba, kita dan dzurriyyah turunan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cukup ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah penyempurnanya nanti akan disampaikan oleh beliau, guru saya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Insya Allah semakin berkah malam kita dengan mutiara-mutiara ilmu yang akan beliau sampaikan, dan insya Allah jadi bekal untuk kehidupan kita di dunia ini sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.